Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pada beberapa tempat dalam Al-Quran Al-Karim mengajarkan kepada kita adab-adab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Karena sangat pentingnya dan mulianya adab-adab tersebut, maka adab-adab tersebut sangat layak untuk kita sebut sebagai wasiat. Perkara yang sangat perlu diperhatikan, urgen, dan sangat penting. Karena adab-adab ini terlahir dan kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Terlahir dari zat yang maha mulia yang mengetahui mana yang terbaik dan paling maslahat untuk hambanya, dan disebutkan di kitab yang mulia yang menjadi mukjizat nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara-perkara penting tersebut adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala simpulkan dalam surah An-Nisa ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di ayat-ayat tersebut adab yang luhur yang mungkin pada kesempatan kali ini tidak kita ingin sampaikan semuanya, tetapi paling tidak inilah yang dapat kita pilihkan untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah bersama para istri-istri. Mereka di sini para istri secara patut. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sedang membatasi bagaimana kita bergaul dengan yang patut bersama istri kita. Allah Subhanahu wa taala justru mengumumkan dalam kasus ini bagaimana kita bergaul yang semestinya dengan istri-istri kita. Maka kita bisa katakan ayat ini mencakup atau meliputi yashmalu al-qawliyata wal fi'liyata. Ayat ini mencakup dan meliputi perkataan, seluruh perkataan dan seluruh perbuatan yang terbaik, yang layak, yang patut, ya, yang harus ditunaikan dan ditepati oleh sang suami. Al-qawliyah wal fi'liyah, mencakup perkataan dan perbuatan. Seseorang terkadang bisa berkata lembut dengan langganannya, partner kerjanya. Tentu dia akan memilih kata-kata yang sopan, apalagi dengan atasannya. Maka perkataan yang patut menurut kita, yang kita berikan, kita sampaikan kepada partner kerja kita, kepada atasan kita, itulah yang patut, yang Allah inginkan disampaikan kepada istri kita. Allah. Ini perkataan, atau ini dari sisi perkataan saja. Belum ditambah lagi dengan sisi perbuatan. Maka bagaimana seseorang menampakkan perbuatan yang baik, tingkah laku yang sopan, yang patut, dan muamalah yang benar di hadapan istri-istrinya. Luar biasa, karena kalau sudah amalan, ini bukan satu gerak, tapi bisa dalam satu hari kita bisa banyak gerak.
banyak yang terhasilkan dari amalan kita. Maka kata Allah, tolong diingat bahwa gerak-gerik kita tiap harinya bersanding dengan istri kita itu harus yang patut. Ya. Harus yang baik, yang sopan. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah kemudian meneruskan, fa'ala zawji ay yu'ashira zawjatahu bil ma'ruf. Seorang suami hendaknya kemudian mempergauli, berinteraksi dengan pasangannya dengan al-ma'ruf, yang patut. Dan di antara yang ma'ruf, yang sangat mudah kita simpulkan, bahkan kita temukan keberadaannya antar pasangan suami istri adalah pertama as-suhbah al-jamilah. As-suhbah al-jamilah, as-suhbah al-jamilah maksudnya adalah sikap menemani, mendampingi dengan cara yang terbaik. Jadi tolong diperhatikan, suami istri ini ada satu saat, bahkan bisa jadi saat yang paling banyak yang didapat di dalam rumahnya adalah berdampingan, berdua-duaan, ya, bersamaan. Maka ketika bersamaan, maka tampakkanlah bagaimana yang terbaik daripada ucapan dan sikap. Karena itulah sisi yang patut yang Allah tekankan pada ayatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dimulai daripada hal tersebut. Bisa dibayangkan berapa kali kita bersamaan dengan istri kita, berdampingan dengan sosok wanita seperti ini dalam kamar kita. Tatkala kita menemani anak-anak kita, ya, bersua bersama mereka di meja makan, di dapur, ya, sama-sama membersihkan rumah, dalam perjalanan, berarti hampir dalam setiap keadaan kita harus mikir bagaimana kita memberikan yang terbaik dari ucapan dan bagaimana kita memberikan yang terbaik dari amalan. Soalnya ini bukan masalah sosial, bukan. Tapi ini telah dicantumkan oleh Allah sebagai perintah wa'ashiruhunna, bergaulah engkau wahai suami bersama istri-istrimu. Dan Allah umumkan, gak Allah batasi. Berarti masuk di dalamnya apa yang kita sampaikan tadi. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ini ibadah. Jangan pernah disepelekan. Sebagian suami atau sebaliknya sebagian istri. Sebagian suami justru malah menyepelekan perkara ini. Berhubung dia mungkin terlalu sering bertemu dengan istrinya, terlalu sering bersama istrinya, dia malah justru menyepelekan perkara-perkara yang pada dasarnya ini perintah Rabbnya, ini ibadah. Kif. Bagaimana seharusnya kita mengerti hal tersebut? Maka perdalami ayat-ayat ini. Ingat terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bahkan bukan hanya dalam satu ayat ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam ayat-ayat yang lainnya tentang muasyarah, bagaimana mempergauli, berinteraksi yang baik dengan istri. Itu PR bagi setiap laki-laki, kami dan Anda semua. Semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, ya, taufik, petunjuk, arahan, bimbingan untuk bisa menjadi hamba yang mengerjakan ketaatan perintah Allah dalam lingkup rumah tangga ini. Ini ibadah yang kita sering bersentuhan dengannya. Maka bangun itu mindset, anggapan ini perintah Allah, ini ibadah. Kita tidak akan pernah menjadi seorang pribadi yang menyepelekan perkara-perkara yang mungkin kita anggap biasa. Menjadi perkara-perkara keseharian. Lah, ini ibadah, ini perintah, ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mikirlah wahai para suami. Dan sebaliknya, mikirlah juga wahai para istri. Bagaimana kita mempergunakannya dalam ibadah, dalam ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyepelekan, bahkan kita tidak mempedulikan, sama saja kita tidak mempedulikan perintah Allah. Wal-iyadu billah. Mana iman yang sebenarnya pada diri seseorang hamba apabila ada perintah Allah dia sepelekan?
Bahkan justru malah diperlakukan sebaliknya. Diperlakukan yang tidak baik. Waliyahidzubillah. Ini bukan sekedar meremehkan perintah Allah, bahkan melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Ini makna yang, atau ini yang kemudian disampaikan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Yang kemudian termasuk bagaimana Anda mempergauli, berinteraksi dengan istri secara benar, secara baik, adalah wa kafful adha wa badlul ihsan. Kafful adha wa badlul ihsan. Kafful adha maksudnya menahan gangguan yang akan menimpanya. Mencegah dari mara bahaya yang mengancamnya. Jadi menghindarkan istri dari gangguan. Setidak-tidaknya gangguan itu bentuknya adalah gangguan kata-kata yang pedas, yang tidak enak, yang keluar dari lisan suami. Hindarkan istri dari yang sifatnya mengganggu. Yang kemudian, atau ancaman bentuknya yang datangnya dari luar rumah. Maka bagaimana seorang suami memilih tempat tinggal, memilih lingkungan, yang semuanya mengarah kepada untuk menghindarkan istri, keluarga besar, keluarga kita daripada ancaman bahaya. Ancaman agama yang mungkin seringkali kecolongan. Ini bahaya. Justru ini bahaya yang sebenarnya merusak kebaikan dunia dan akhirat. Yang mungkin kita justru malah kebanyakan saat ini para keluarga, anggota-anggota keluarga atau para kepala keluarga membayangkan bahwa gangguan itu hanya sebuah ancaman nyawa, mencelakai jiwa. Lah, ini memang bahaya, tapi ada bahaya juga yang perlu bahkan lebih didahulukan untuk menjaga diri darinya. Itu bahaya fitnah, fitnah agama, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Maka posisikan bagaimana keluarga kita yang di dalamnya ada istri kita, yang ini diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk muasyarah, bergaul dengan baik, menghindarkan mereka dari bahaya ini. Bahaya agama. Maka pilih lingkungan, tetangga, masyarakat, ya, tempat tinggal yang mendukung keagamaannya, yang lengkap, ya, dan syarat dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan-kegiatan diniyah, keagamaan. Bukan sekedar majunya atau berkembang pesatnya lingkungan tersebut, banyaknya swalayan, ramainya hunian masyarakat yang kemudian masyarakat maju dalam sisi dunia, kaya raya, itu bukan target kita. Ya. Target kita adalah yang menjanjikan keselamatan, yang paling mengedepankan keselamatan agama. Ini gangguan. Ini dalam arti kita menghindarkan keluarga dari gangguan. Yang kemudian wabadul ihsan. Kalau seandainya kita sudah menempatkan dengan benar, mengawali langkah kita untuk menjadikan keluarga kita terhindar dari gangguan, khususnya gangguan agama, sebelum gangguan dunia, maka tentunya kita akan mendapatkan timbal balik yang baik. Kita akan mendapatkan perlakuan ihsan. Kita akan menemukan di sekeliling kita ada banyak amal-amal soleh. Ada banyak amal-amal ketaatan. Ada banyak masyarakat tetangga-tetangga yang punya jiwa semangat menuntut ilmu. Itu badlul ihsan. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Maka kalau kita ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, hindarkan mereka dari bahaya. Maka dengan seperti itu kita bisa kemudian memberikan yang terbaik untuk mereka. Wabadul ihsan juga termasuk adalah kita memberikan yang terbaik dari harta kita. Yang halal. Berikan yang terbaik yang halal. Pakaian yang halal. Kendaraan yang halal. Tempat tinggal yang halal. Itu hak mereka. Dan itu termasuk mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi bukan sekedar wujud ada mobil, ada pakaian, ada harta, gaji tetap, bahkan ada gaji tambahan. Bukan hanya sekedar wujud,
Tapi bagaimana itu semua bentuknya halal thayyibah. Halalan thayyiban. Itulah yang kebaikan. Allahu Akbar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau bukan Allah yang membantu kita untuk bisa mengamalkan ketaatan, maka sungguh kebanyakan kita akan mengeluh begitu beratnya untuk bermuasyarah dengan benar, sebagaimana yang Allah singgung dalam ayatnya. Maka mintalah tolong kepada Allah, perbanyak doa agar diberi bimbingan untuk bisa melaksanakan muasyarah bil ma'ruf, ya, pergaulan dan interaksi yang baik yang sebagaimana yang Allah inginkan dalam Al-Quran sebagai adab berumah tangga. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita semua diberikan taufik dan kemudahan dalam menjalankannya. Kemudian selanjutnya adalah husnul muamalah. Husnul muamalah ini kata As-Syekh As-Sa'di rahimahullah, As-Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan yang namanya husnul muamalah, ya, baik dalam artian baik dalam muamalah, yakni dalam artian bagaimana kita memberikan nafkah, bagaimana kita memberikan pakaian, pangan, papan, sandang. Baik. Yang baik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala singgung, maka Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah menerangkan baiknya nafkah, sandang, papan, pangan yang sampai kepada istri kita, yang sampai kepada keluarga kita sebagai bentuk muasyarah bil ma'ruf, itu adalah tatkala kita memberikan kepada istri kita, ya, sesuatu yang setara nilainya sama dengan umumnya wanita-wanita atau istri-istri yang ada di tempat tinggalnya dan yang ada pada zamannya, ya. Dan ini tentu setiap daerah berbeda, sehingga tidak bisa disamakan, sehingga tidak bisa harus samakan nilainya. Jadi ma'ruf, baiknya nafkah, baiknya lebih kepada sandang, pangan, papan yang diberikan kepada istri, bentuknya, nilainya, bagaimana itu semisal dengan istri, ya, yang di tempat tinggalnya, sekitar tempat tinggalnya, desanya, masyarakatnya, dan di zaman tersebut. Allah, ini adalah perjuangan seorang hamba Allah. Selain sebagai hamba Allah, juga sebagai suami, untuk mewujudkan ini. Jadi ternyata muasyarah bil ma'ruf bisa kita simpulkan dari apa yang telah kita sampaikan. Ya, kita harus mulai dari suhbah jamilah, menemani, menyertai pasangan kita dengan cara yang terbaik kita. Maka pikirkan bagaimana kita memberikan yang terbaik, berusaha. Begitulah ketaatan. Kita harus berusaha. Kita harus berjuang. Ya. Mungkin ada kalanya kita bosan. Ada kalanya kita mungkin malas. Tapi disitulah kita harus berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam masalah apa? Suhbah, menemani, mengiringi pasangan kita. Yang kedua, Anda termasuk juga muasyarah bil ma'ruf tatkala kita menghindarkan bahaya dunia, jiwa, nyawa, ataupun bahaya agama, yang ini yang paling utama. Apabila terbentuknya upaya menghindarkan istri daripada bahaya, maka muncul selanjutnya badul ihsan. Kita bisa memberikan yang terbaik, lingkungan yang islami, yang agamis, masyarakat yang mendukung kegiatan-kegiatan agama, kemudian tetangga yang soleh-solehah. Allah Akbar. Hakada. Dan yang terakhir, nilai
nilai nafkah. Itu termasuk mu'asyarah bil ma'ruf. Yaitu adalah kita berikan nilai yang bagaimana disebut ma'ruf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf kata Imam As-Sa'di tadi apa? Sesuai setara nilainya dengan istri-istri setempat tinggalnya. Istri-istri sezamannya. Walaupun berbeda-beda tiap daerah. Itu sudah maklum. Tetapi bagaimana seorang suami untuk mengusahakan itu? Kalau seandainya kita melihat diri kita sebagai suami, kita belum sampai kepada umumnya, ya, nafkah yang kita berikan belum pada umumnya istri-istri, ya, istri-istri di tempatnya, ya, atau saudari-saudari atau kakak-kakaknya atau adik-adiknya, kadang dalam rumah keluarga besar, dia punya kakak, istri punya kakak wanita, atau punya adik wanita yang juga menikah. Memang mungkin tidak sama kelapangan rezeki yang diberikan. Ada yang satu sangat kaya, ada yang satu sangat sedang, ada yang satu kekurangan yang perlu dibantu. Tapi ingat, seorang suami ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memperhatikan nilai nafkah. Memperhatikan nilai nafkah. Seandainya kita sampai pada kondisi kita belum bisa mewujudkan nilai nafkah yang setara dengan saudara-saudarinya, atau nilai nafkah yang setara dengan masyarakatnya, maka sebagai seorang suami hendaknya dia kemudian memohon kepada Allah, bersungguh-sungguh, bekerja keras untuk memberikan yang setara tersebut kepada istrinya. Sekalipun istri kita ridho, sekalipun istri kita menerima, alhamdulillah, qanaah, merasa cukup, sekalipun itu, kalau suami sudah mendengarkan bagaimana mu'asyarah bil ma'ruf yang sebenarnya, tolong perhatikan nilai nafkah. Kita punya target. Kita harus memberikan yang yang nilainya ma'ruf di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kemampuan kita tentunya. Sesuai kemampuan kita yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita kerjakan. Perhatikan nilai ini saudara-saudaraku. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meringankan langkah-langkah kita sebagai seorang suami. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, namanya pernikahan itu misaqan ghalidha, perjanjian yang berat, yang erat, yang kuat, mengikat. Maka begitulah adanya. Kita butuh yang namanya usaha. Kita butuh yang namanya perjuangan. Tapi dalam artian beribadah kepada Allah. Jadi mu'asyarah bil ma'ruf ini bukan sosial. Tapi mu'asyarah bil ma'ruf tekankan oleh Allah, ini perintah dari Rabb yang dikerjakan menjadi sebuah ketaatan. Dilanggar menjadi sebuah kemaksiatan. Berjuanglah, wahai para suami. Berusahalah. Karena tidak ada keberkahan yang besar untuk keluarga kita, melainkan sebanding dengan usaha kita untuk menjalankan ketaatan Allah yang ada pada kita, yang menjadi kewajiban kita, yang harus ditunaikan atas keluarga kita. Maka akan turun keberkahan sebesar ketaatan Allah yang kita kerjakan, yang kita usahakan. Berusahalah, berupaya. Kita semua, kami dan Anda semua, sebagai seorang suami, berupayalah beribadah kepada Allah. Ingat, ini ibadah. Mengharapkan keberkahan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.